Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaro. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, tubu ilallahi qabla an tamutu. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga saat ini senantiasa kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selalu dijaga dari berbagai musibah, dan mudah-mudahan semakin bertambah usia yang tersisa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala usia yang diberkahkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bahasan kita kali ini, cara meminta maaf kepada orang yang pernah kita zalimi. Sabda ulama, yang bagi lidzalimi ayyatuba minazulmi, diwajibkan bagi orang yang pernah menzalimi kepada orang lain. Dolim di sini berarti hidupnya selalu merugikan orang lain. Karena sebagai manusia biasa, kadang-kadang hidup kita dirugikan oleh orang lain, dan tidak sedikit pula kadang-kadang kita merugikan diri orang lain. Perlu kita ketahui, apabila hidup kita selalu merugikan orang lain, maka dikhawatirkan meninggal kita dari dunia ini, dikhawatirkan akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala mati dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Maka sangatlah besar ruginya ketika seseorang selalu merugikan orang lain. Misalkan ada seseorang yang profesinya sebagai pedagang, curang dalam berjualan, selalu mengurangi takaran, selalu mengurangi timbangan. Kalau seorang pedagang merugikan pembeli, satu hari misalkan ada 10 orang yang didolimi, yang dikurangi timbangannya, na'udzubillah, itu sangatlah besar bahayanya bagi orang yang dolim tersebut. Nah, untuk menghindari itu, maka jauhilah dolim. Sebab dolim itu adalah dolim yang berhubungan dengan manusia, yang dinamakan dengan hakul adami. Kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa bertobat langsung kepada Allah, beristighfar kepada Allah, dan segala perintah Allah yang pernah kita tinggalkan sebelum tobat, ketika tobat kita mengkodoknya, lalu kita menyesalinya. Lain lagi kita mau bertobat karena menebus dosa, yang mana dosa tersebut berhubungan langsung dengan manusia. Seperti alangkah beratnya seseorang profesinya sebagai pembegal, profesi seseorang sebagai penjamret, sebagai pencopet. Selama dia mencopet, sudah ratusan orang yang jadi korban. Apakah itu perempuan, apakah anak-anak, apakah bapak-bapak. Ketika meninggal dunia si copet tersebut, kalau tidak minta maaf kepada orang yang pernah didoliminya, kepada orang yang pernah diambil harta bendanya, itu sangat berat siksaannya. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Maka sabda ulama, yang bagi lidzalimi ayyatuba minazulmi, wajib bagi seseorang yang pernah mendolimi kepada diri orang lain untuk bertobat dari kezalimannya. Dengan cara apa? Wa yatahallalu minazulmi, minta halal, minta istirdo. Ketika seorang pencopet, seorang pencuri, ya, seorang preman sering memalak-malak di pasar ataupun di suatu perusahaan, ya, kita ketika mau bertobat itu harus
meminta maaf kepada orang yang pernah dimintakan jatahnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Masih mending orang yang kita ambil harta bendanya masih ada, kita bisa langsung minta maaf kepada mereka. Yang paling berat ketika kita mendolimi mereka karena profesi kita, misalkan sebagai pencopet, sebagai penjamret, dan sebagai pedagang yang suka curang kepada pembeli. Sudah ribuan orang yang pernah kita rugikan, lalu kita mau minta maaf, kita tidak tahu alamatnya, dan sudah tidak terhitung orang mana yang pernah kita rugikan. Nah, untuk itu agama mengajarkan, apabila kita pernah mendolimi orang lain, lalu kita mau minta maaf karena memang kita mau bertobat, mau meninggalkan dunia hitam, mau meninggalkan kasab-kasab atau usaha yang ada hubungannya dengan dunia hitam, kita mau minta maaf kepada orang yang pernah kita zalimi, tapi kita tidak tahu orangnya di mana, apakah mereka masih hidup atau tidaknya. Maka di sini ada sabda ulama, fa idza lam yaktir alaihi antastaghfirulahu fa innahu yurja ayatahallalu dzalik. Nah, solusi yang terakhir, apabila kita pernah mendolimi seseorang, lalu kita mau minta maaf kepada orang yang pernah kita dolimi, lalu kita tidak tahu alamatnya, entah di mana alamatnya, entah berapa kali kita mendoliminya, dan kita tidak tahu apakah mereka yang pernah kita dolimi masih hidup atau tidak. Maka tuntunan agama, mintakanlah ampunan kepada Allah agar dosa-dosa orang yang pernah kita zalimi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ada harapan, fa innahu yurja ayatahalalu dzalik. Ada harapan orang yang pernah kita zalimi itu akan memaafkan kita, dan Allah akan memaafkan kita apabila kita selalu mendoakan kepada orang-orang yang pernah kita zalimi. Ya Allah, saya mengakui betapa banyaknya orang-orang yang pernah saya rugikan. Apakah mereka saya ambil harta bendanya? Apakah mereka selalu dicemarkan nama baiknya oleh saya? Saya mau minta maaf kepada mereka, tapi saya tidak bisa, karena saya tidak mengetahui di mana keberadaan mereka. Maka ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka, orang-orang yang pernah dizalimi oleh saya. Maka insya Allah dengan mengucapkan, dengan mendoakan kepada orang-orang yang pernah kita zalimi, ada harapan orang yang kita zalimi akan memaafkan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan tausiah singkat ini menjadikan tidak putus asa bagi seseorang yang suka mendolimi orang lain untuk tetap bertobat. Sesungguhnya masih besar rahmat Allah daripada dosa-dosa kita, dengan catatan kita mau merubah hidup dari dunia hitam ke dunia yang penuh ketaatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.